Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan berikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan dunia kita untuk menghadiri kajian semasa, kajian Senin malam Selasa. Ya, tentunya dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian yang insya Allah akan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pekan terakhir di bulan Ramadan kemarin, saudara-saudara kita sekalian di Al-Aqsa di Palestina mendapatkan satu ujian yang cukup berat sampai detik ini, yaitu dimulai dari manakala saudara-saudara kita sekalian sedang melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, itu diserang oleh orang-orang Yahudi Israel yang kemudian menyebabkan pecah perang antara Palestina dengan Yahudi Israel. Bagaimana kronologi kejadian yang menimpa saudara-saudara kita sekalian di Palestina? Kita simak video berikut untuk mengawali, untuk membuka mindset kita sekalian tentang bagaimana keadaan saudara-saudara kita sekalian di Palestina. Apa yang terjadi di sana? Intervensi polisi Israel yang juga menyerang pemuda Palestina di depan gerbang Damaskus dan Esahire Kota Tua menimbulkan kepanikan di kalangan perempuan dan anak-anak. Polisi mengizinkan jalan yang dikendalikan melalui gerbang Kota Tua. Mereka berusaha membubarkan ibadah khusus di malam Ramadan tersebut, sementara jemaah terus melakukan tarawih. Masjid Al-Aqsa diserang dengan total 178 orang terluka, termasuk jemaah sholat. Demikian Bulan Sabit Merah Palestina dalam sebuah pernyataan. Jumlah ini meningkat setelah 4 jam sebelumnya dirilis sekitar 53 warga Palestina terluka dalam bentrokan di dalam kawasan Haram Al-Sharif. Di antara orang-orang yang terluka, 88 dibawa ke rumah sakit di Yerusalem, sementara yang lain rawat jalan, kata pernyataan tersebut. Mengutip laporan Anadolu Agency, sebagian besar cedera disebabkan oleh peluru karet yang ditembakkan oleh polisi Israel. Bulan Sabit Merah Palestina mendirikan rumah sakit lapangan di wilayah tersebut karena tingkat hunian rumah sakit yang terbatas. Sheikh Omar Al-Kiswani, Direktur Masjid Al-Aqsa, meminta polisi Israel untuk menghentikan serangan mereka dan mundur dari halaman masjid.
What should I say? This is a crime. They were civilians, a woman, her children, a barber, and a shop owner. These are the people who were at the scene. They didn't hit a militant or a leader. We're civilians sleeping in our homes. Tiga rudal Israel menghantam gedung 12 lantai di Gaza, Palestina yang menampung kantor-kantor media internasional pada Sabtu waktu setempat. Kantor media Amerika Serikat, Associated Press, dan kantor media Qatar, Al Jazeera terdampak ledakan. Jemaah kaum muslimin musliman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tayangan video tadi, kronologi kejadian yang menimpa saudara-saudara sekalian di Palestina berawal di pekan terakhir di bulan Ramadan, ketika saudara-saudara sekalian sedang khusyuk-khusyuknya beribadah di Masjidil Aqsa. Mereka diserang oleh Yahudi Israel dan akhirnya terjadilah perang sampai saat ini. Ini sungguh satu tindakan yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, ini dilakukan oleh para penjajah Zionis Israel yang tentunya ini sangat menjijikkan terhadap Masjid Al-Aqsa dan kaum muslimin di sana. Kenapa? Karena ketika itu saudara-saudara sekalian sedang khusyuk-khusyuknya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Jamaah kaum muslimin musliman yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil diminum nggak masalah, snacknya sambil nonton film, ya, sambil menonton video-video kaitannya dengan Palestina di malam hari ini. Kita simak video berikut sebagai pun bergumpal meninggi, payungi berkahnya negeri Ambia. Namun hanya kegelapan yang hadir, membawa kedukaan tak jua reda. Hamparan ketakwaan gentangi bumi, ingin dilumatkan Yahudi hina. Di
dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, selatan, timur, dan juga barat. Al-Quds merupakan kiblat pertama umat Islam, bumi tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi arena jihad di jalan Allah. Ini Al-Quds telah dicaplok Zionis rahmatullah alaihim dan telah diyahudikan terang-terangan, dibantai dan diusir. Bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Detik bahaya telah berdentang. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. Jamaah kaum muslimin muslimat yang disalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan kenapa kita sekalian wajib untuk bela saudara dan saudara sekalian yang ada di Palestina. Yang pertama, bahwa Al-Aqsa yang berada di Palestina itu merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa juga merupakan salah satu tempat sejarah ketika adanya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palestina juga merupakan negeri-negerinya para anbiya, negeri-negerinya para nabi. Dan nanti di Palestina juga nanti Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Selain itu sekalian, bangsa Indonesia punya hutang budi kepada Palestina karena memang Indonesia yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa kita adalah bangsa Palestina. Bahkan tidak cuma pengakuan saja, tapi juga pengorbanan mal dari orang-orang Palestina untuk negeri kita sekalian Indonesia. Selain itu juga alasan sosial, alasan kemanusiaan. Maka kita sekalian sebagai kaum muslimin wajib memberikan satu pembelaan kepada saudara-saudara sekalian yang ada di Palestina yang saat ini sedang ditindas oleh orang-orang Yahudi Israel. Jamaah kaum muslimin muslimat yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sekalian ketahui bahwa yang namanya orang kafir itu mereka saling bahu membahu, mereka saling tolong menolong di antara satu dengan yang lain dalam rangka untuk memerangi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal, tepatnya di ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'di illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang kafir itu sebagian mereka menolong sebagian yang lain, maka jika kalian tidak melakukan yang sama, maksudnya saling tolong menolong dalam urusan din, dalam urusan agama, maka akan ada fitnah di muka bumi dengan dan kerusakan yang besar. Jadi manakala kita sekalian kaum muslimin tidak mau saling bahu membahu, tolong menolong, saling menjalin ukhuwah di antara kita sekalian kaum muslimin, maka nanti akan terjadi fitnah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian di dalam Quran surat Al-Imran, tepatnya di ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'tasimu bihablillahi jami'an." Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Ya, wala tafarraqu. Dan janganlah kalian itu berpecah belah. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian
untuk saling menjalin ukhuwah, membangun ukhuwah, dan jangan sampai kita sekalian berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Tidak kenal ras, tidak kenal suku, tidak kenal batas negara. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan. Ya. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kalau saya berikan satu perumpamaan, ketika kita sekalian membuat satu bangunan rumah, tentu harus ada unsur-unsur yang bisa membuat bangunan itu kuat. Mesti harus ada semennya, ada pasirnya, ada batu batanya, ada airnya, dan sebagainya. Bagaimana jika seandainya di antara unsur-unsur yang untuk menguatkan bangunan tadi tidak ada? Semennya ada, pasirnya ada, airnya nggak ada. Gimana yang membangun? Airnya ada, semennya ada, batu batanya ada, pasirnya nggak ada. Ini kan saling menguatkan masing-masing unsur dalam membuat bangunan. Nah, itulah perumpamaan kita sekalian, orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Jamaah kaum muslimin muslimat yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala kita sekalian mengetahui bahwa saudara-saudara kita sekalian, terutama yang ada di Palestina saat ini sedang mengalami kesakitan karena ditindas oleh orang-orang Yahudi Israel, maka kewajiban kita sekalian berikan satu pertolongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya pada hari kiamat. Wa may yasara ala musirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagi siapa saja orang yang dia bisa membantu saudaranya yang sedang butuh pertolongan dan dia memberikan satu pertolongan, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan bagi dirinya untuk mengatasi sebagian kesulitan yang akan dihadapi di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang lain, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan satu perumpamaan. Masalul mu'minina bitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim masalul jasad. Orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan saling mengasihi dan saling menyayangi bagaikan satu jasad, bagaikan satu tubuh. Idza taqa minhu qatwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal umma. Apabila ada salah satu saja anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis Bukhari nomor 6011. Ini yang kita sekalian bangun Bapak sekalian. Ya. Bagaimana kita sekalian bisa merasakan manakala kita melihat ada saudara mukmin kita sekalian yang sedang mengalami kesakitan.
Ini yang harus kita sekalian bangun, kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita bisa belum merasakan bagaimana kesakitan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sekalian yang sedang mengalami kesakitan. Kalau tadi di video awal kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi Israel menjatuhkan bom-bom, menjatuhkan roket-roketnya di gedung-gedung bertingkat di Palestina. Kita bisa melihat ya, gedung bertingkat tingkat 12 itu seperti orang jatuh duduk, bayangkan. Itu bagaimana jika menimpa pemukiman-pemukiman milik kita sekalian. Kita tidak bisa membayangkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian, wa inistansarukum fid-dini wa 'alaikumun nasr. Dan jika mereka, saudara kalian, meminta tolong kepadamu dalam urusan din, maka kamu wajib menolong. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita sekalian di Palestina itu juga dalam rangka untuk mempertahankan akidah-akidah mereka, dalam rangka mempertahankan bangunan suci Al-Aqsa. Ini kan urusan din. Ya, mereka butuh bantuan kita sekalian. Maka kita sekalian sebagai seorang mukmin, kata Allah, kita sekalian wajib berikan pertolongan kepada mereka. Apa yang bisa kita sekalian lakukan? Kalau mau berangkat jihad ke sana jelas nggak mungkin, iya kan? Kita punya kemampuan apa? Neng kono malah dadake gawe, ya. Teko kono pilek, ya. Oh neng kene kon payon 2 kilo kempis. Neng kene lagi musim perubahan, adanya dari musim panas ke musim hujan, wis flu. Berarti kalau kita sekalian untuk berangkat jihad membantu saudara kita sekalian di Palestina nggak memungkinkan. Yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, memboikot produk-produk Yahudi. Ya, baik produk-produk konsumtif maupun produk-produk akidah. Ini yang paling berat, memberantas atau memboikot produk-produk akidahnya Yahudi, ini yang paling berat. Memboikot produknya Yahudi apa saja? Satu, Carrefour, kita kuno. Serang ya? Alhamdulillah, pun. Ya, kita sekalian sudah serasa ada punya Carrefour. What? Apa? Puji, Pizza Hut. Ya. Motorola, Piston, Snickers, ya, dari jenis makanan juga ada Marlboro, ya. Ini saya kasih rokok Marlboro, besok Prei orang mau Marlboro dok, Prei sang kabeh. Marlboro ya Prei, Titunem ya Prei, Jarum ya Prei. Menara Rasedeng. Ini sebagian produk-produk Yahudi yang ada di dalam rumah kita. Di antaranya ada produk-produk Unilever, Enek, Sampo, Lifebuoy. Nanti produk-produk miliknya Unilever itu produknya Yahudi. Ini bisa kita tempuh. Yang berikutnya, memboikot produk-produknya Yahudi dari sisi akidah. Apa? Orang-orang Yahudi punya kebiasaan, mereka hulu, mereka berlebih-lebihan kepada para rahib-rahib mereka, pada tokoh-tokoh mereka. Jadi menganggap tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka itu orang-orang yang maksum, nggak punya salah. Yes. Yang kedua, akidahnya orang Yahudi itu sebenarnya mereka suka mengagung-agungkan, menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh menjadi tempat peribadatan.
Ini yang berapa ini ya? Di masyarakat masih banyak ini. Nang kuburan itu duduknya ndongake marang sing wis ngajar kok malah jalur itu tulung. Mestinya kita ketika ke kuburan ziarah ndongake sing wis ngajar, ora kok malah njaluk barokah. Nah ini kan ini produk-produk Yahudi juga Pak. Yang ketiga produk Yahudi apa? Riba. Dengan ajarnya apa? Boykot produk Yahudi aja pakai sistem riba. Piye Pak? Abot berarti riba, tidak riba abot apa abot? Abot nih Pak. Tapi harus kita sekalian upayakan. Jadi langkah pertama yang bisa kita tempuh untuk membantu saudara-saudara kita sekalian di Palestina itu adalah memboikot produk-produk Yahudi yang konsumtif. Meskipun di dalam fikih ya dalam Bulughul Maram sebutkan kita bermuamalah berdagang dengan orang-orang Yahudi, orang kafir nggak masalah. Ya. Tapi dengan kita sekalian memboikot produk-produk mereka dan kita hijrah ke produk-produknya orang Muslim, ini insya Allah akan bisa menekan mereka, termasuk produk-produk akidah tadi. Ya. Yang berikutnya, yang bisa kita sekalian tempuh untuk membantu saudara-saudara kita sekalian di Palestina adalah dengan melakukan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita sekalian yang ada di sana. Kita bisa membayangkan kemarin ketika sudah terjadi gencatan senjata beberapa saat, itu ada data update, data cepat kilat. Ya. Itu ada sekitar ratusan orang yang jadi korban. Kemudian ada sekitar 1.200 sampai 2.000 bangunan yang hancur. Ya, kalau kita tadi lihat ketika roket-roket orang Yahudi ngebom bangunan-bangunan tinggi dan sebagainya, berapa total nanti habisnya? Ya. Dalam proses pemulihannya nanti juga banyak. Maka butuh bantuan dana untuk ya nanti rehabilitasi kesemuanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu janji kepada kita sekalian, manakala kita sekalian mau berinfak sedekah di jalan Allah, maka insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya dan Dia Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ini saya ibaratkan, kalau kita sekalian infak ini yang kecil ini, hasilnya mendapat seperti ini, akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Dan yang namanya orang sedekah itu tidak mengurangi harta. Mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Memang secara kasat mata ketika kita sekarang infak sedekah, uang kita berkurang. Ya. Tapi dengan kita sekarang berinfak di jalan Allah, justru harta kita yang kita infakkan itu akan berikan satu keberkahan kepada harta yang lain yang kita sekalian miliki. Ya. Dengan sedekah yang kita keluarkan, Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqun nara walau bisiqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Kalau dengan sedekah sepotong kurma saja itu bisa membentengi diri kita dari panasnya api neraka, apalagi kalau bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita sekalian yang sedang berjihad di Palestina, sedang mendapatkan kesusahan di Palestina, ini luar biasa. Secara logika
Kalau kita sekalian berikan bantuan, contohnya pada saat ini, kalau kita sekalian berikan bantuan sedekah untuk saudara-saudara kita sekalian di Palestina yang paling banyak membutuhkan, yang paling banyak mengambil manfaat dari sedekah yang kita keluarkan, kita atau saudara kita di Palestina? Yang paling banyak membutuhkan siapa? Yang paling banyak mendapatkan manfaatnya ya kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272 ya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka faedahnya itu untuk diri kamu sendiri. Apakah kita sekalian masih menyaksikan akan janji Allah ataupun kata Allah bahwa ketika kita sekalian menginfakkan harta kita di jalan Allah, nanti faedahnya, manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu itu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Ya. Jadi kita jangan over. Kata Rasulullah, berilah. Dan jangan kamu selalu menutupi kepunyaan kamu, karena dengan itu nanti Allah akan menutup rezeki kamu. Dengan kita sekalian kikir, dengan kita sekalian pelit, justru itu bisa menyebabkan nanti rezeki kita sekalian dipersempit oleh Allah. Jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya taruhlah begini. Kalaulah seandainya di antara kita sekalian itu ada yang mungkin tidak mampu infak ataupun sedekah, minimal kita sekalian bisa menunjukkan, mengarahkan orang lain untuk melakukan sedekah, itu sudah mendapatkan nilai pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang menunjukkan satu kebaikan balasannya seperti orang yang mengerjakan. Ini kan menunjukkan saja, mengajak orang lain untuk sedekah, untuk infak, untuk beramal baik. Dengan itu sudah mendapatkan satu kebaikan, dapat pahala dari apa yang sudah kalian ataupun jenengan sekalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita sekalian di dalam Quran surat Al-Imran 133 ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu utawa Allah, dan mendapatkan surga yang bidang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Inti dari ayat ini bahwa kita sekalian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sekalian mampu punya kesempatan untuk beramal solih, janganlah ditunda-tunda. Jangan berandai-andai. Aku infaknya tak sesuk wae. Aku sholatnya tak sesuk wae. Aku ngajine tak sesuk wae, kan wis umure wis 50. Jarene umure umat Kanjeng Nabi kuwi antarane swidak tekane 70. Lah aku kuwi lagi 18 tahun. Kan sing separuh pun yo logikane. Ya nek tekan 50 ta. Nek jebulane mau tekan 18 setengah. 18 berapa? Ya. Di dalam Quran surat Al-Imran tadi Allah Subhanahu wa taala
saudara sekalian, kita sekarang ketika punya kesempatan untuk beramal solih, janganlah ditunda. Kenapa? Apa yang akan terjadi pada diri kita pada hari kemudian, kita sekarang tidak ada yang tahu. Wa mata dari nafsu mala taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Gak usah sampai besok lah. Gak usah sampai besok. Nanti 10 menit lagi kita mau makan roti atau mau minum? Atau malam? Rencana pasti ada. Iya kan? Rencana 10 menit gas, aku harap nyokot roti lapis. Rencana ada, tapi bisa jadi 10 menit lagi kita ngambilnya bukan roti lapis, bisa jadi mau melen. Sebelum buntai. Ini rencana manusia. Sesuatu yang dirancang oleh manusia belum tentu dikerjakan, tapi sesuatu yang tidak dirancang oleh manusia terkadang malah dikerjakan. Wa mata dari nafsu bi ayyi ardi tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ente ngerti mboten besok jenengan ajane teng pundi? Enggak ada yang tahu. Keinginan ada pasti. Seperti Panglima Besar Khalid bin Walid, beliau punya cita-cita pengen meninggal di medan jihad. Tapi ternyata Allah mentakdirkan lain. Beliau meninggalnya tidak di medan jihad tapi di tempat pembaringan. Ya. Bukan di medan jihad. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dan di mana dia akan mati. Nah, kita simak video berikut untuk renungan kita semuanya. Sesingkat itukah kehidupan dunia? Padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang baru kutinggali. Namun kini aku menjadi penghuni pusara. Tempat tidur yang empuk kini berbantalkan tanah. Taman belakang inilah tempat aku melepas lelah. Kini beristirahat dalam kubangan lumpur dan timbunan tanah. Istriku begitu terpukul sedih menangisi kematianku. Namun kini dia telah bahagia dan sudah menikah lagi. Sedang aku terbaring sendiri dicekam kesunyian. Tawa anak-anakku begitu ceria menyambut kedatanganku. Kini berganti sunyi dan nestapa. Kekayaanku telah diambil dan dibagi-bagi kepada ahli waris dan orang-orang. Sedang yang kubawa hanya sehelai kain kafan yang lusuh. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan waktu yang kuhabiskan sia-sia. Kehilangan kesempatan untuk bersujud kepadamu. Kehilangan ladang untuk menanam pohon-pohon amal baikku. Kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah telah kukumpulkan. Hanya sempat sekeping rupiah yang pernah aku sisihkan untuk akhiratku. Jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tayang video tadi kita sekalian bisa merenung ya, bahwa dengan bertambahnya waktu, bergantinya waktu, kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Ketika orang mati, apa yang dia bawa? Mobilnya gak orang? Nanti bawa gelang kalungnya nanti bawa bujune. Nanti bawa. Jarene zaman biyen kuwi jarene mau sehidup semati. Bareng bujune mati lah gelem melu ternyata. Apa sih kok ya? Hidup semati kok mati aku hidup. Kalau dalam tayangan video tadi
Sing lanang mati bojone serabi meneh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang ketika sudah sampai ajalnya. Mumpung kita sekalian masih punya satu kesempatan untuk melakukan amal solih, kesempatan malam hari ini. Karena apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan terjadi pada hari Selasa besok, kita sekalian juga tidak mengetahui. Bisa jadi pada malam hari ini kita sekalian masih bisa berkumpul di Masjid Nur Hidayah. Bisa jadi besok pagi kita sudah diumumkan di Masjid Nur Hidayah. Mungkin apa? Nelayan. Karena kita sekalian tidak mengetahui, Pak. Dan nanti ketika kita sekalian sudah mati, sudah terjadinya hari kiamat, hari berbangkit, kita digiring ke padang mahsyar. Ada 4 pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita sekalian, di mana sebelum mendapatkan 4 pertanyaan ini, manusia tidak akan bisa menggeser kedua telapak kaki. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 1, umurnya kemana dia habiskan. Diwenehi umur 59 tahun itu digawe apa? Ya. Yang kedua, ditanya tentang bagaimana ilmunya dia makan. Sakwise ngaji, entuk ilmu dia make ora ilmune, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, nanu rasa ngaji ya, Pak. Orang ngaji ya susah lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu menyampaikan, barang siapa yang ingin dunia maka membutuhkan ilmu, pengen akhirat membutuhkan ilmu, pengen dunia akhirat juga membutuhkan ilmu. Sakwise entuk ilmu, fadilah sedekah, keutamaan membantu dulur, membantu saudara mukmin yang sedang kesakitan, yang sedang ditindas oleh orang kafir. Domain ini pitulungan orang, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang ketiga, ditanya tentang dari mana hartanya dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Kita sing itu siapa itu belanjanya nanti. Kayak dulur mungkin yang Palestina ini lagi butuh bantuan, kue melu ikut andil berikan bantuan apa mungkin jajan mie ayam. Apa mau tak udah itu dilangi Pak. Ngomongnya ya ini jawabannya gini, iya tak longi saler. Jawabannya ngomongnya ya gitu Pak. Dari mana hartanya dia dapat dan kemana dia belanjakan. Jadi semua harta milik kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang keempat, ditanya tentang apa? Tentang tubuhnya, tentang fisiknya, untuk apa dia gunakan. Kek wayahe diwenehi badan sehat, tok gunake nggopo badanmu sing sehat. Dikasih mata yang sehat, kamu gunakan untuk baca Al-Quran atau untuk membaca Quran. Demikian yang bisa
bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Silakan nanti jamaah sekalian yang mau ikut membantu saudara-saudara sekalian di Palestina menyisikan sebagian hartanya yang telah diberikan oleh Allah kepada jenengan sekalian untuk bisa diinfakkan untuk membantu saudara-saudara sekalian di Palestina. Tidak mesti harus jumlah yang besar, sesuai dengan kemampuan jenengan sekalian. Karena besarnya infak seseorang itu tidak dinilai dari besarnya nominal, tapi kadar harta yang dia infakkan. Enek piyai sing infak 100.000 niku kadang kala nilai pahalane nipun menika kalah kali sing infak gambar pati murah. Kok saged? Iya. Sing infak 100.000 kalau mau dhek duit 10 juta, infake mung 100.000. Lah piyai sing infak gambar pati murah niku mung duit 3.000 dipake gambar pati murah 1.000 rupiah, sepertiga dari harta yang dia miliki. 100.000 kalah dengan 1.000 rupiah. Monggo yang mau ikut andil silakan. Kemarin nek pas lebaran itu anak saya sudah piye kita fitrah salam ke Palestina. Siap. Salam go infake di Palestina. Di fitrah sebagian jajan. Ya. Tadi kemarin akad pagi kita adakan penggalangan dana juga di Masjid Cipto Mulyo itu ya, bersama Ustaz Abu Fatihah ini. Wah, itu kan ada syal. Ya, anak saya kalungan syal seneng kira jamaah seyuto ya. Ya, syal seyuto Pak. Padahal itu syal piro. Karena saya ketahui. Tapi nilainya, girohnya, semangatnya untuk membantu saudara kita. Ya, terus mulai wah esok nggak sholat di banyak masjid itu mau sholat di bawah. Ya, nang masjid bawa syal Palestina buat di pingin kandan. Buat palungmu apa pun. Ya, demi mendidik anak mengenalkan rasa ukhuwah antara mukmin satu dengan yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa memberikan satu wawasan dan pencerahan dan hiroh kepada kita sekalian untuk bisa merasakan bagaimana pedihnya penderitaan saudara-saudara kita sekalian yang ada di Palestina. Demikian saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.